Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, saya Suparman Durian ya dari Riau. Ini update perkembangan ya, pertumbuhan 2 bulan ya, 2 bulan kita urus daunnya seperti ini ya. Nanti kita kasih tahu sebelum kita rawatkan ya kebun durian ini, dan kita selalu banyak kasih penjelasan ya tentang permasalahan-permasalahan di dalam kebun durian yang saya uruskan di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di Riau. Sebelumnya terima kasih sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, yang selalu mampir ataupun dukung ke channel saya, yaitu Suparman Durian. Semoga sahabat pertanian dimanapun Anda berada ya, diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi sahabat pertanian ya, kita 2 bulan yang lalu ya, kita melakukan full organik. Yang kemarin juga kita bikin vlog yaitu di kebun ini. Nah, jadi kemarin itu 1,5 bulan setelah pemupukan full organik tersebut ya, itu terubus ya, terubus dan menghijaunya di 2 bulannya. Nah itu, jadi nanti kita kasih tahu ya, yang selalu saya pakai organiknya, kandungannya. Sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya mendukung channel saya, insya Allah bisa berkembang. Jadi kemarin tuh ya, rata-rata pohonnya seperti ini ya, nanti kita tunjukkan ya. Itu hancur semua ini ya pohonnya, bahkan berdaun pun tidak ya, berdaun pun tidak. Jadi daunnya rata-rata kuning semua ya. Nah itu, jadi ini pasca 2 bulannya ya, udah kita kasih organik, banyak perubahan ya. Nah itu, bahkan pun ya yang sudah hijau ya, seperti ini hijaunya, ini langsung dia terubus lagi ya. Nah ini langsung dia terubus seperti ini, dia langsung dia terubus ya, sampai ke atas sana terubus lagi dia. Nah ini kelihatan ini. Nah ini dia. Nah, dia berlanjut terus ya. Jadi kita lakukan organik itu menormalkan ya pertumbuhan. Nah seperti ini kemarin yang dipangkal-pangkal ya, daunnya mengecil seperti ini karena kekurangan unsur hara. Jadi di terubus barunya ini udah mulai normal ya, yaitu besar dia daunnya. Berarti dia unsur haranya tercukupi. Nah jadi di samping kita kasih organik, di bawah juga kita kasih kotoran hewan ya, yaitu kotoran kambing, yang itu dia ada dikasih di goni-goni. Nah jadi ini pun ya juga ya. Nah, ini kemarin udah kelihatan ya, ujungnya ini udah banyak yang kering-kering seperti ini ya, kering-kering dia. Nah ini dia kelihatan tuh dia. Nah ini bekas ini kering juga nih. Nah itu dia kelihatan. Ini langsung dia terubus ya, seperti ini terubus baru. Nah ini juga terubus barunya kelihatan dia ini. Nah ini, jadi kebun ini waktu itu seperti ini ya. Ini awalnya kuning betul ya. Ini pohonnya udah hancur seperti ini ya. Mau kemarin udah kita sarankan sama yang pemiliknya ya, maksudnya diganti aja, tapi faktor keterbatasan pembiayaan sehingga kita upayakan juga lah ya. Maksudnya kita kasih proses penyembuhan. Yang awalnya kuning itu kembali seperti ini juga ya, tetap hijau dia. Kita upayakan seperti ini ya. Nah ini ada kelihatan ini udah bagus ya. Awalnya ini kuning juga ya. Nah itu dia, daunnya udah bagus dan normal. Nah untuk kebesaran kita, masalah pertanian ini ya, maksudnya pertumbuhan durian ini kita perhatikan dari daun ya, dari daun untuk supaya sehat itu. Awalnya seperti apa, kecil, dan di penghujungnya udah membesar seperti ini ya. Jadi dia kelihatan ya, berarti dia
nutrisinya tercukupi. Maaf ya sahabat pertanian ya, agak bising ya karena ada mesin, yaitu mesin potong kayu, yaitu Shinso. Jadi agak terganggu suaranya, tapi insya Allah terdengar mungkin ya. Nah ini juga seperti ini ya. Nah ini waktu awalnya itu ya. Nah ini seperti ini ya, daunnya kecil ya. Nah jadi 2 bulan kita lakukan full organik ya. Nah ini seperti ini dia. Nah, besar dia daunnya terus ya. Nah itu dia, ini seperti ini kelihatan ini. Daunnya besar dia. Nah ini. Nah jadi kita itu ada sistem ya, ibaratnya pertanian itu umumnya di Riau itu ya rata-rata faktor tanahnya nggak mendukung ya. Jadi kita kuatkan unsur haranya, karena dominannya di sini tanahnya berpasir ya, seperti ini. Ini kelihatan nih berpasir ya. Nah ini berpasir ya. Jadi memang harus betul-betul ya untuk di Riau aja. Jadi mungkin kultur tanah itu mau di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Lampung ataupun di Jawa ya, umumnya itu beda kan. Maksud saya beda-beda ya dalam tanah ya. Jadi di Riau ini umumnya kalau dia itu rendah, kebanyakan mayoritas tanahnya gambut, dan kalaupun dia ada bukit itu kebanyakan pasirnya banyak, seperti itu dia. Jadi untuk pertumbuhan dia selalu ada kendala. Nah ini dia dulu kuning betul ini ya, seperti ini dulu rata-rata ya. Tapi ini insya Allah ya, kita nggak mungkin kita tunjukkan yang bagus-bagus saja ya. Kita berdasarkan fakta di lapangan ya. Nah, seperti ini dia nih, udah mulai kelihatan dia mulai keluar terubus ya. Nah itu, ini awalnya kuning betul ya. Nah seperti ini dia. Nah, ini udah kelihatan mau terubus dia. Jadi secara bertahap, berkesinambungan antara dia pertumbuhan. Udah itu kemarin tuh ini bentuknya memang awalnya tuh kita disuruh ataupun diundang ke sini tuh faktornya salah penanaman ya. Nah itu salah penanamannya itu, penanamannya kedalaman ya. Nah ini jadi seperti ini dia batangnya itu kemarin ketimbun busutan ya, sekitar 30 cm ya. Jadi kita suruh gali ya, karena menurut saya itu asupan gizi ataupun asupan nutrisi, baik sejenis pemupukan ataupun sistem irigasi penyiramannya, mungkin dia itu nggak mensuplai ya ke akar ya. Jadi banyak kendalanya jadinya tentang pertumbuhan. Tapi setelah kita rubah ya dalam 2 bulan, itu hasilnya seperti ini ya. Jadi ini seperti ini ya, daunnya udah hijau ya, udah bagus dia. Itu udah juga kita lakukan penarikan cabang tetepan ya, seperti ini kita tarik tali juga. Nah itu jadi intinya pemupukan itu harus pas ya. Apapun yang dibutuhkan tentang pohon tersebut ya, kuncinya harus pas. Nah itu apa yang dibutuhkan. Jadi menyikapi yang saya sampaikan tadi tentang pupuk organik kita ya, kandungannya itu yang saya terapkan di sini ada kandungan sejenisnya ya. Itu ada 4 unsur ya. 4 unsur yaitu kita lakukan penyembuhan durian ini, ada 4 unsur, yaitu ada kandungannya 4 maksud saya kalsium juga ya, ada kandungannya kalsiumnya tinggi. Dan kedua, dia kandungannya ada kandungan fosfornya. Yang ketiga ya, itu kandungannya kita pakai auksin ya, ada kandungan auksinnya untuk pembenah tanah, pembenah akarnya ya, untuk menyehatkan akar. Dan keempatnya itu kandungannya itu stikonin ya, untuk zat pengatur tumbuhnya. Jadi seperti itu ya. Ya bisa saya ulang, yang pertama kita pakai juga kandungan kalsium, kita masukkan dari media tanah, kita tabur, dan organik tersebut kita kasih kandungan yaitu kalsium. Dan kedua, kita kasih juga kandungan fosfor. Yang ketiga, kita kasih auksin ya, pembenah perakarannya bagus ya. Yang keempat, kita pakai stikonin dengan kandungan untuk JPT ya, zat pengatur tumbuhnya. Seperti itu dia, udah kelihatan ya. Ini pun kemarin udah hancur ini ya. Ini udah terlihat ini ya. Ini kita memang kita real ya, kita buktikan ya. Ini kemarin menyala ya. Ini
udah dipotong pucuk sini, potong juga sini. Nah itu. Jadi ini makanya saya bilang tuh awalnya kerdil seperti ini ya. Ini kan untuk pembuktiannya ya. Pembuktiannya itu ini batang seperti ini ya besarnya ya. Udah besar ya. Saya pegang pun nggak apa ya, nggak pegang ya keliling. Tetapi dia dari percabangannya dia nggak jauh ya itu. Nggak jauh dia dekat-dekatnya gitu. Nah itu. Nah, dia dekat-dekat ya. Bahkan dulu udah kita potong sini kering, potong lagi di sini nih awalnya nih. Awalnya sini kering juga, kita potong-potong juga kan untuk penyembuhannya ya. Nah, itu jadi kemarin dulu kan beliau tersebut tidak menyampaikan ataupun tidak mencari yang berpengalaman ya dalam perawatan. Jadi ketepatan dia dapat informasi dengan saya ya untuk mencari nomor HP saya untuk mengatasi permasalahan ini ya itu. Jadi ini nanti kita upayakan ya. Ini ciri-cirinya udah kelihatan ya. Harus dia tuh harus kita sembuhkan, yaitu ini kena jamur upas ya. Jamur upas nanti kita sembuhkan. Nah, jadi obat jamur upasnya nanti kita upayakan ya. Ini udah kelihatan nih, udah merah-merah ya. Nah, itu ini ketepatan duri hitam ya, bibitnya duri hitam nih pohonnya. Ini kemarin nih, ini kita buktikan ke sini ya. Nah, jadi kita reel ya. Nah, ini kemarin nggak berdaun ya, daunnya nih rantingnya kering-kering semua nih. Nah itu, batang udah sebesar ini, maksud saya, batang sebesar ini. Nah jadi ini kelihatan nih, nah, cabangnya sepanjang ini aja ya. Nah, tapi mohon ya jangan di skip dulu ya, kita pembuktian kan itu. Nah, jadi ini seperti ini. Nah ini udah habis ini cabangnya nih ya. Udah potong sana potong sini ya. Yang kering-kering dibuang. Nah itu seperti ini. Nah ini sekarang udah kelihatan udah keluar daunnya dia. Nah itu, ini juga ya kita. Nah ini dia. Itu di atas itu udah kembali normal ya, walaupun bertahap ya. Nah itu daunnya udah kelihatan itu seperti itu, dia udah mulai membesar dia daunnya. Nah jadi seperti itu ya. Nah itu juga ada juga tuh duri hitamnya yang hancur juga kemarin tuh kering-kering, saya buang yang kering-kering. Nah itu jadi ini udah kelihatan mulai berdaun seperti itu sahabat pertanian. Jadi sampai di sini aja ya tentang masalah pertanian dari saya ya, berdasarkan pengalaman kita sama belajar. Untuk di pertanian ini nggak ada yang ahli ya, ataupun nggak ada yang pakar, tetapi kita penyesuaian di lapangan saja, itu menurut saya. Jadi cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat pertanian dimanapun Anda berada. Saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.